Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Muslim Kreatif. Sobat-sobat, kali ini saya akan berbagi cara membuat speaker aktif ya, speaker aktif dari bekas speaker tip kompo ya. Ini bekas tip kompo merek Polytron. Nah, ini kondisi mesin tipnya sudah rusak ya sobat-sobat, sudah rusak karena IC programnya tidak ada ya sobat-sobat. Nah, daripada mubadir sayang tidak dipakai, nah saya akan menjadikan speaker ini sebagai speaker aktif ya sobat-sobat. Nah sobat-sobat, speaker aktif ini akan saya tambah pakai Bluetooth ya, pakai Bluetooth. Nah ini Bluetoothnya ya, saya pakai Bluetooth. Nah sobat-sobat, untuk komponennya, nah ini ya, ini satu buah adaptor ya. Ini adaptor bawaan asli dari tipnya ya, bawaan asli dari tip Polytron. Jadi adaptornya ini asli. Kemudian satu buah power ya, ini power IC ya, power IC dengan dua IC ya sobat-sobat, berarti stereo ya. Kalau misalnya satu IC berarti mono, kalau dua IC seperti ini berarti stereo ya sobat-sobat. Kemudian satu Bluetooth ya. Ini harganya saya beli dengan harga 60.000 ya sobat-sobat. Tapi memang ada yang harganya ada yang di bawah 50 ada ya. Ada yang 50.000 ada ya. Kalau misalnya yang belum pakai Bluetooth harganya bisa di angka 40.000 ya sobat-sobat. Nah, kemudian satu buah elko ya, satu buah elko dengan ukuran 4700 UF 50 volt ya sobat-sobat. Kemudian sebuah dioda ya, sebuah dioda 5 ampere ya, ini 5 ampere. Sebetulnya bisa pakai dioda 3 ampere ya, dioda 3 ampere. Kebetulan saya tidak punya dioda yang 3 ampere, yang adanya dioda 5 ampere ya sobat-sobat. Kemudian satu buah switch ya. Nah ini switch untuk on off ya sobat, untuk on off. Kemudian 3 buah knop ya, knop ini buat ini ya, volume bass treble ya sobat-sobat. Nah sobat-sobat, sekarang kita akan merakitnya sobat-sobat. Nah yang pertama kita akan merakitnya, kita akan kasih bolong dulu ya. Nah nanti kita akan bolongkan buat ini ya, buat volume bass treble. Nanti akan posisinya di sini. Kemudian posisi Bluetoothnya akan saya bolongi di sini ya sobat-sobat. Nah sekarang kita akan membolongi dulu ya supaya enak. Sobat-sobat, nanti kita akan membolongi ya di sini ya. Nah tapi untuk membolonginya akan saya skip ya sobat-sobat, karena waktu ya, karena tidak perlulah membolonginya, tidak perlu direkam supaya tidak terlalu banyak waktu. Pokoknya di sini volumenya di sini, kemudian Bluetoothnya di sini ya sobat-sobat. Nah sekarang saya akan membolonginya dulu, akan saya skip dulu ya sobat-sobat. Nah sobat-sobat, boxnya sudah saya bolongi ya. Nah ini bolongannya ya, ini buat ini ya, maaf. Nah yang ini buat ke Bluetooth ya, yang ini dibolongin. Kemudian yang ini di samping ini, nah ini buat bass, treble sama volume ya sobat-sobat. Kemudian ini buat ini ya, saklar on off ya sobat-sobat. Nah sobat-sobat, sekarang kita akan pasangkan ya mesinnya. Kita akan pasangkan, kita akan rakitkan ya mesinnya. Nah sekarang kita paskan dulu kameranya. Nah kameranya sudah pas ya sobat-sobat. Nah sobat-sobat, sekarang kita akan merakitnya ya. Nah yang kita akan pasangkan dulu yaitu bagian strumnya ya sobat-sobat. Nah sobat-sobat, di PCB ini ya, di PCB-nya tertulis 12 volt DC ya sobat-sobat, 12 volt DC. Nah kalau strumnya dari sini ya, dari adaptor ini keluarnya 12 volt AC ya sobat-sobat. Nah dari kabel bodas putih ini keluarnya 12 volt AC ya sobat-sobat. Sedangkan yang diperlukan ini 12 volt DC ya sobat-sobat. Nah sobat-sobat, kita harus merubah dulu ya strum yang ini. Kita akan merubah strum 12 volt AC menjadi strum 12 volt DC ya sobat-sobat. Nah sobat-sobat, yang belum tahu strum DC atau AC, nah saya akan jelaskan dulu strum AC dan DC ya sobat-sobat. Nah sobat-sobat,
kalau strom AC itu strom yang masih bolak-balik ya, strom bolak-balik yang tidak memiliki kutub ya, tidak memiliki kutub positif negatif ya sobat-sobat. Contohnya strom 220 volt ya, strom ini ya, strom listrik yang 220 volt. Nah, itu masuknya strom AC ya sobat-sobat, strom yang masih bolak-balik yang tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif ya sobat-sobat. Nah, kalau misalnya strom DC, nah strom DC itu strom searah ya, searah, tidak bolak-balik tapi searah. Nah, kalau strom DC itu sudah memiliki kutub positif dan negatif ya. Jadi ada positifnya, ada negatifnya ya. Jadi pemasangannya itu jangan terbalik ya. Tapi kalau misalnya strom AC, pemasangannya terbalik tidak masalah sobat-sobat. Kalau misalnya ke strom DC, nah itu harus sesuai ya, positif ke positif, negatif ke negatif ya sobat-sobat. Nah, itu penjelasan tentang strom AC dan DC ya sobat-sobat. Nah, kemudian kita akan merubah ya. Nah, cara untuk merubahnya kita akan menggunakan ini ya. Ini menggunakan dioda ini ya, dioda ini. Kemudian kita menggunakan elko ya, elko satu ini. Nah, di sini di elko akan saya jelaskan dulu ya. Di sini ada dua buah kaki ya. Ini adalah kaki negatifnya ya, yang ada tanda ini ya, tanda negatif. Sedangkan yang polos ya, yang tidak ada tanda. Nah, ini bagian positif ya sobat-sobat. Kemudian saya akan jelaskan tentang dioda ya. Nah, dioda ini ada kutubnya ya, ada kutub positif, ada kutub negatif ya sobat-sobat. Nah, yang ada garisnya ya, ada yang garis warna silver ini, berarti ini positif ya sobat-sobat. Kalau misalnya yang ini, yang sebelah sini berarti negatif ya sobat-sobat. Nah, untuk merangkaikan ini ya, merangkaikan rangkaian diodanya seperti ini ya sobat-sobat, seperti ini saya sudah rangkaikan. Nah, yang positif nah ini ya, yang positif, yang ada garis positif, kemudian yang tidak ada garis-garis ini negatif ya sobat-sobat. Tentunya seperti ini ya, kita akan merangkaikan dulu untuk merubah ya strumnya dari AC ke DC ya sobat-sobat. Nah, yang ini gini ya sobat-sobat, saya rangkaikan dulu. Nah, seperti ini. Nah, seperti terbalik ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, yang positif ini ke elko positif, kemudian yang sebelah sini ini ke elko negatif ya sobat-sobat. Nah, kemudian yang ini, yang dua ini ke sini ya, ke adaptor. Nah, ini boleh terbalik ya, yang ini ke sini, yang ini ke sini boleh ya. Tapi yang ini harus sesuai ya sobat-sobat. Nah, sekarang akan saya rangkai dulu ini ya. Tapi untuk merangkainya akan saya skip ya supaya tidak lama. Saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, diodanya sudah saya rangkai ya, sudah saya rangkai. Nah, sobat diperhatikan ya sobat-sobat. Nah, ini buat elko positif yang sebelah sini ya, yang ini. Nah, ini yang buat ke elko positif ya, yang ada garis-garis ya. Jadi dioda yang ini positifnya, kemudian dioda yang ini positifnya disatukan. Nah, ke elko positif ya sobat-sobat. Kemudian yang ini, yang belakangnya, aduh maaf jatuh. Nah, yang ini, nah dioda yang ini bagian negatifnya sebelah sini. Kemudian yang dioda ini bagian negatifnya di sini. Nah, ini ke elko negatif ya sobat-sobat. Nah, kalau dua ini ke adaptor ya, ke adaptor, ke kabel ya, ini ke kabel ini. Nah, kalau ini posisinya AC ya, strom AC. Jadi bisa bolak-balik ya. Ini mau pasang ke sini boleh, mau pasang ke sini boleh ya sobat-sobat. Ya, yang dua ini ya. Jadi ini strom AC jadi masih bisa bolak-balik ya sobat-sobat. Nah, yang penting yang jangan salah yang ini ya. Jadi yang ini ya, yang positif ini masuk ke ini ya, masuk ke ini ya. Kemudian yang negatif ini masuk ke ini ya sobat-sobat. Maaf, ini saya pakai tangan kiri ya, karena tangan kanan saya belum sembuh ya sobat-sobat. Jadi pakai tangan kiri. Coba diperhatikan lagi ya sobat-sobat. Nah, lihat. Nah, ini ya, coba positif negatif ya sobat-sobat. Nanti akan saya pasangkan dulu ke elko ya. Saya pasangkan, nanti saya perlihatkan lagi ya. Saya akan skip dulu sobat-sobat. Saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, dioda sama elko-nya sudah saya pasang ya.
kemudian kabel ke adaptor sudah saya pasang ya. Nah, sobat-sobat, tolong diperhatikan ya cara pasangnya. Jadi yang dua ini ke adaptor. Nah, ini boleh terbalik ya. Yang ini ke sini boleh, yang ini ke sini boleh ya. Tapi yang bawah ini yang elko tidak boleh ya. Ini harus sesuai ya. Positif ke positif, negatif ke negatif ya sobat-sobat. Nah, seperti itu ya sobat-sobat. Jadi yang dioda ini yang bagian positif, kemudian dioda ini bagian positif ke kaki ke positif, kemudian dioda ini yang bagian negatif, kemudian yang ini juga ya sama dioda negatifnya. Nah, dimasukkan ke negatif ya. Nah, ini strumnya sudah 12 volt DC ya sobat-sobat. Jadi strumnya sudah ada positif negatif ya sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, ini saya bikin dua ya. Saya bikin dua sama ya. Cara pasangnya sama, cuman ini kecil ya. Nah, kalau yang ini 3 ampere ya. Nah, ini buat ke ini ya, ke power. Kemudian yang ini 1 ampere ya. 1 ampere saya pakai ini juga kecil-kecil ya, diodanya kecil, kemudian koilnya kecil. Nah, ini buat ke Bluetooth ya sobat-sobat. Coba Bluetoothnya ini ya. Nah, nanti ya yang Bluetooth masuk strumnya ke sini ya sobat. Ini buat power ya. Nah, sobat-sobat, sebetulnya Bluetooth juga bisa ngambil dari sini ya sobat-sobat, dari strum ini. Yang penting sama 12 volt ya. Karena Bluetooth ini strumnya dari 5 volt sampai 12 volt ya sobat-sobat. Nah, sebetulnya Bluetooth ini bisa dari sini ya sobat-sobat. Tapi biasanya kalau disatukan seperti ini nanti akan terdengar dengung ya, suara dengung. Kalau tidak ada noise ya sobat-sobat, kayak ada noise. Nah, kalau misalnya pengen bersih bisa ya pakai ini, tapi kita harus merakit lagi ya, merakit alat pembersih supaya tidak ada dengung dan desis ya sobat-sobat. Nah, kebetulan adaptor ini disiapkan 12 volt 1 ampere ya sobat-sobat. Jadi pas ya. Jadi kita tidak perlu membuat alat pembersih. Oke ya sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, sekarang kita akan pasangkan ya. Kita akan pasangkan di sini. Yang pertama akan kita pasangkan dioda dulu ya. Setelah dioda baru kita pasangkan powernya sobat-sobat. Nah, untuk pemasangan akan saya skip lagi ya sobat-sobat. Maaf, ini pasti banyak skip ya. Karena menurut saya pemasangan itu cuma menghabiskan data ya sobat-sobat ya. Nah, saya skip dulu. Sobat-sobat, saya lupa ya sebelum saya skip untuk pemasangan ini. Nah, ini untuk pemasangan kabel strum ya, kabel strum. Nah, yang ini ada 2 kabel ya, yang biru sama yang coklat ya. Nah, yang satu ke sini ya sobat-sobat, ke sini langsung, yang satu ke sini. Nah, yang satu ke saklar sobat-sobat untuk mematikan dan menghidupkan ya. Kabelnya kalau ini boleh terbalik ya, yang biru mau ke yang merah boleh, yang coklat mau ke ini boleh ya. Ini tidak ada strumnya strum AC ya, jadi boleh terbalik ya sobat-sobat. Nah, sekarang kita akan pasangkan ya, kita akan skip dulu. Nah, sobat-sobat, adaptornya sudah saya pasang ya, di sini ya posisinya. Kemudian ini saklarnya sudah saya pasang ya, ini saklarnya. Nah, sobat-sobat, sekarang kita pasang mesin ini ya, mesin powernya ya. Nah, sobat-sobat, yang sebelah sini ada in ya, in RLG ya, in RLG ya. Kalau G itu ground itu masa ya. Nah, itu kalau ground ya ke ground lagi ya. Nah, berarti yang intinya yang R dan L ya. Nah, sobat-sobat, yang ini itu bisa ke PCD, bisa ke Bluetooth yang tadi ya, yang Bluetooth, bisa ke HP ya, yang ini ya, yang in. Nah, kemudian yang ini pokoknya bagian in ya, itu masuknya ke DVD boleh, ke TV juga boleh ya sobat-sobat, Kang in. Nah, kemudian yang ini bagian strum, strum 2 biji ya, negatif dan positif. Nah, sobat-sobat, kemudian ini ya, mudah-mudahan terlihat. Nah, ini ada tulisan SP ya, SP positif negatif ya. Ini SPK ya. SPK itu singkatan dari speaker ya, speaker R. Kemudian speaker L sebelah sini ya, speaker L sebelah sini. Kemudian terlihat. Nah, sobat-sobat, ini ya. Nah, ini buat speaker 2 biji. Kemudian udah ya sobat-sobat. Nah, berarti kita akan memasang kabel ya. Berarti ini 3 biji, kemudian ini 2 biji.
kemudian ini 4 biji ya. Nah, sobat-sobat akan saya pasang dulu ya kabel-kabelnya. Nanti kalau sudah pasang, baru kita akan pasang ke sini ya sobat-sobat. Nah, untuk pemasangan kabel akan saya skip lagi sobat-sobat, supaya tidak lama, saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, kabelnya sudah saya pasang ya. Nah, ini ada 4 kabel ya. Nah, yang tengah ini strum 12 volt ya sobat-sobat. Nah, yang warna merah ini strum positif, kemudian yang warna hitam strum negatif ya sobat. Nah, ini masuk ke sini ya, ini ke elko ini. Kemudian yang dua ini kabel ke speaker ya. Yang satu ke speaker L, yang satu ke speaker L ya. Nah, sobat-sobat, ini tidak boleh terbalik ya, pasang speaker itu. Nah, kalau misalnya terbalik, memang kalau misalnya kita pasang kabel ke speaker terbalik, memang tidak akan merusak IC ini ya, tidak akan merusak IC ini, tapi efeknya ke suara ya sobat-sobat. Nah, misalnya kalau misalnya terbalik, nah biasanya efeknya suaranya itu suara jadi cempreng ya, suara jadi cempreng, kemudian bassnya itu jadi tidak ada ya sobat-sobat. Kalau misalnya kita bassnya dibesarin, tidak ada ya, tidak keluar ya sobat-sobat. Nah, misalnya gini ya sobat-sobat, maksudnya terbalik ini gini ya. Nah, yang ini kita pasang ini ya, ini kan ini positif, yang ini negatif ya. Yang ini yang sebelah ini yang sudah benar ya, ini sudah benar. Tapi ya yang sebelah ini salah ya, bukan salah, terbalik. Nah, itu yang menyebabkan suaranya jadi cempreng ya. Tapi misalnya dua-duanya terbalik, misalnya yang ini masang speakernya terbalik, kemudian yang ini juga sama terbalik, nah itu tidak akan menyebabkan suaranya jadi cempreng ya, itu suaranya akan bagus ya sobat-sobat. Nah, terus kalau misalnya pasang speakernya cuma satu, nah kalau misalnya pasang speakernya cuma satu, misalnya yang ini aja, nah walaupun terbalik ya, bolak-balik, ini tidak akan jadi masalah ya. Nah, yang jadi masalah itu kalau misalnya pemasangan speaker lebih dari satu, nah itu harus diperhatikan posisi positif negatifnya ya sobat, jangan sampai terbalik ya. Kemudian yang ini yang input ya, yang input ini buat ke Bluetooth ya. Nah, sekarang kita akan pasangkan ya, kita akan pasangkan ke sini. Untuk pemasangan ke sini akan saya skip ya, supaya cepat lagi ya sobat-sobat, saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, kabelnya sudah saya pasang-pasangkan ya. Ini ke strum sudah saya pasangkan ya. Nah, saya nitip ya, kalau misalnya pasang kabelnya jangan sampai terbalik ya, positif negatifnya. Karena kalau yang ini terbalik, nah itu bisa menyebabkan IC-nya itu hangus ya, atau terbakar ya sobat-sobat. Nah, ini sudah ya. Kemudian speaker yang ini sudah, kemudian speaker yang ini juga sudah. Kemudian yang ini yang input belum saya pasang ya, karena saya akan tes dulu ya, saya akan tes dulu signalnya ya, bagus tidak signalnya. Kalau misalnya bagus, baru kita akan rapihkan sini ya sobat-sobat. Nah, sekarang kita akan tes ya, kita akan tes signalnya. Kita colokkan dulu listriknya. Nah, sudah kita on-kan ya, karena on-nya di sini ya sobat-sobat, kita on-kan. Nah, sudah terdengar ya. Kemudian kita putarkan volumenya. Nah, kita tes di sini ya, kita tes signalnya di input ini. Nah, kita tes apakah sudah keluar. Nah, sobat-sobat, yang sebelah sini sudah ada ya, bagus. Yang ini, nah bagus ya sobat-sobat, ini sudah tidak ada masalah. Berarti powernya sudah bagus ya. Sekarang kita tinggal masangkan di sini dan kita pasang Bluetoothnya sobat-sobat. Nah, untuk pemasangannya akan saya skip ya. Karena kalau misalnya ini lama ya pemasangannya, harus saya rapihkan. Untuk ini akan saya skip dulu ya sobat-sobat, saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, komponennya sudah terpasang semua ya. Ini powernya sini ya, ini di sini. Ini volume, bass, treble, kemudian on off-nya di sini ya sobat-sobat. Ini on off-nya. Kemudian ini jalur ke Bluetooth sudah saya pasangkan ya. Nah, ini ya sobat-sobat, ini ke Bluetooth-nya. Kemudian ini kabelnya cuma dua ya, ini strum, ini input output, kemudian ini kabel antena radio ya sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, sekarang kita akan rapihkan dulu. Setelah kita rapihkan, baru kita akan tes ya sobat-sobat. Nah, biasa kita akan skip lagi ya sobat-sobat untuk mempercepat, saya skip dulu.
Nah, sobat-sobat, speakernya sudah saya rapihkan ya. Nah, ini sudah saya rapihkan. Ini volume, bass, treble di sini semua ya. Kemudian ini on off-nya di sini. Kemudian ini Bluetooth-nya di sini ya, sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, tapi maaf ya, ini kondisinya agak malam, agak gelap ya. Beda dengan tadi ya, soalnya sekarang itu jam 8 malam ya, sobat-sobat. Waktu tadi saya rakit jam 1 siang sampai jam 5 sore ya, sobat-sobat. Nah, saya break dulu sholat maghrib. Nah, baru setelah saya sholat isya, saya lanjut ya, sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, sekarang kita akan tes ya. Sekarang kita akan tes, mudah-mudahan hasilnya bagus ya, sobat-sobat. Tapi sebelum saya tes, saya mohon dukungannya dari sobat-sobat untuk mengklik subscribe di channel saya. Mudah-mudahan channel saya bisa berkembang dengan baik ya, sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, sekarang kita akan tes ya. Kita putarkan dulu volumenya. Sekarang kita naikkan ke atas ya, on off-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bluetooth mode. Nah, sobat-sobat, sudah bunyi ya. Ini sudah bunyi. Nah, sobat-sobat, kameranya kita pindahkan ya supaya lebih jelas. Pindahkan. Nah, sobat-sobat, ini Bluetooth-nya ya, sobat-sobat. Nah, kita akan tes ya. Kita akan tes. Yang pertama kita akan tes radio dulu. Kemudian kita akan tes USB-nya. Kemudian kita akan tes Bluetooth-nya, sobat-sobat. Nah, untuk SD card sama AUX tidak akan saya tes ya, soalnya ini harus pakai kabel lagi ya. Nah, kalau AUX itu buat ke PCD bisa, buat ke HP bisa ya, sobat-sobat. Buat ke TV juga bisa ya. Kalau TV-nya pingin suaranya masuk bagus, nah dimasukkan di sini ya, sobat-sobat. Nah, sekarang kita akan tes ini dulu ya, radio dulu ya, sobat-sobat. Kita akan tes radionya. FM mode. Nah, sobat-sobat, suaranya bagus ya, bersih suara radionya. Kemudian kita akan tes USB-nya ya. Kita akan tes USB. AUX mode. Kita tes di USB-nya. Play by USB drive. Ini USB-nya ya. Nah, suaranya bagus ya, USB juga ya. Bersih suaranya. Nah, sobat-sobat, maaf ya, lagunya tidak akan saya putar lama ya, karena takut kena copyright ya, sobat-sobat. Kemudian kita tes, apalagi ya, sobat-sobat, kita tes Bluetooth ya, sobat-sobat. Kita tes Bluetooth. Tapi maaf ya, sobat-sobat, untuk Bluetooth kayaknya tidak bisa saya tes ya, karena HP-nya agak bermasalah ini, jadi saya tidak bisa mengetes Bluetooth-nya. Tapi sobat-sobat, untuk modul Bluetooth seperti ini saya pernah beberapa kali pasang, alhamdulillah ya, semua jalan ya. Memang harganya agak mahal ya, 60.000, tapi hasilnya memuaskan ya. Semua jalan ya, USB-nya jalan, AUX-nya jalan, radionya jalan, kemudian SD card-nya juga jalan ya, sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, itulah tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.